Makna sunnah dalam hukum Islam. Menurut bahasa, kata sunnah merupakan derivasi dari kata sanna yasunnu sunnatan. Kata itu berarti cara, jalanan ditempuh, tradisi atau adat kebiasaan, ketetapan, apakah hal itu baik atau tidak, terpuji atau tercela. Menurut ahli fikih, sunnah didefinisikan sebagai segala sesuatu perbuatan atau amalan yang dianjurkan oleh syariat untuk diikuti umat muslim, namun hukumnya tidak sampai wajib. Dalam artian, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Terdiri dari sunnah muakkad, yaitu puasa Senin Kamis, dan sunnah ghairul muakkad seperti melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Yang kedua, menurut ulama akidah, sunnah berarti amal perbuatan yang tuntunannya bersumber dari Nabi Muhammad SAW, bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan atau diadakan sendiri menurut keyakinan atau bid'ah. Yang ketiga, menurut pakar hadis, sunnah adalah segala sesuatu, perbuatan, perkataan, ataupun ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik sebelum diutus menjadi Rasul maupun sesudahnya. Yang terakhir, menurut ahli usul, sunnah merupakan hal-hal yang bersumber dari Rasulullah SAW selain Al-Quran, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan yang dapat dijadikan dalil hukum syara. Fungsi sunnah dalam hukum Islam. Yang pertama, memperkuat hukum dalam Al-Quran. Segala jenis hukum, syariat, dan hal-hal yang menyangkut kehidupan semuanya telah tertulis di dalam Al-Quran secara sempurna, seperti hukum sholat, puasa, zakat, larangan melakukan riba, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Yang kedua, menjelaskan atau merinci isi Al-Quran. Al-Quran juga berperan untuk menjelaskan atau merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, misalnya kewajiban untuk berhaji bagi umat yang mampu. Maka As-Sunnah memperjelas tata cara manasik haji yang benar menurut sesuai ajaran Rasulullah SAW. Yang ketiga, menetapkan hukum baru yang tidak dimuat dalam Islam. Penetapan hukum baru di As-Sunnah tentu tidak boleh asal-asalan. Hukum itu harus benar-benar berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan sesuai syariat Islam. Imam Syafi'i berkata, apa yang telah disunahkan Rasulullah yang tidak terdapat pada kitabullah, maka hal itu merupakan hukum Allah juga. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa As-Sunnah merupakan hukum tertinggi kedua setelah Al-Quran. Hal itu telah disepakati oleh para ulama terdahulu hingga sekarang. As-Sunnah itu sendiri merupakan tuntunan atau aturan hidup bagi umat Islam yang diperoleh dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam hadis. Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat ke-7 yang artinya, apa yang telah diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras dalam hukumnya. Selanjutnya adalah sunnah Nabi menurut paradigma keunggulan. Terdapat 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya benar. Seseorang yang memiliki sifat sidik, segala perbuatannya, perkataannya, dan tingkah lakunya mengandung kebenaran. Yang kedua adalah amanah. Arti dari kata amanah adalah dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki sifat amanah, apabila diberi kepercayaan, maka akan ditunaikan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang Rasul wajib menyampaikan apa yang telah Allah wahyukan kepada dirinya untuk umat manusia. Yang keempat
adalah yang terakhir adalah fatona. Arti dari kata fatona adalah cerdas. Lawan dari kata cerdas adalah bodoh. Di dunia ini tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanyalah orang yang malas. Seorang muslim diharuskan memiliki sifat yang cerdas. Sunnah Nabi itu ada 4. Yang pertama, sunnah qauliyah. Jadi itu sunnah qauliyah merupakan sunnah yang diucapkan oleh Nabi yang berisi berbagai tuntunan, peristiwa-peristiwa maupun kisah-kisah yang baik berkenaan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Contohnya, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat." Ini merupakan perintah yang berasal dari ucapan Nabi. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah merupakan sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabatnya mengenai soal-soal ibadah dan sebagainya. Yang ketiga adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah merupakan sunnah yang berasal dari persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi SAW. Nabi pun tidak menegurnya ataupun melarangnya, bahkan cenderung Nabi mendiamkannya. Contohnya, suatu ketika Rasulullah sedang memimpin sholat subuh berjamaah, dan ketika sholat telah selesai, beliau melihat seorang laki-laki yang berdiri dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Dan kemudian Rasulullah mengucapkan, "Sholat subuh hanya 2 rakaat, mengapa kamu menambahkan 2 rakaat lagi?" Dan laki itu menjawab, "Tadi aku belum sempat mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Itulah mengapa aku mengerjakan saat ini." Rasulullah pun terdiam. Rasulullah terdiam menandakan jika beliau menyetujuinya, karena jika salah maka beliau pasti akan mengoreksinya. Dan yang terakhir yaitu sunnah hamiyah, yaitu sunnah yang dikehendaki Nabi SAW tetapi belum dikerjakannya. Model penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan dan keluarga. Yang pertama, nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan. Banyak metode yang diterapkan di sekolah dalam membentuk karakter siswa. Salah satu metode yang diterapkan dalam pendidikan karakter adalah metode pembiasaan as-sunnah. Metode ini adalah salah satu metode pembiasaan yang dilakukan di sekolah berdasarkan sifat-sifat khusus atau akhlak Nabi Muhammad SAW dan Nabi lainnya, baik ucapan, perbuatan, penetapan, dan lainnya. Perilaku yang diharapkan di sekolah dengan metode as-sunnah ini adalah perilaku as-sunnah, saling menghormati, bekerjasama, menjaga keamanan dan ketertiban, baik hati, bertanggung jawab, dan berdamai. Contoh kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan metode ini adalah: yang pertama, kegiatan rutin yang dilakukan siswa secara terus-menerus dan konsisten. Contohnya, berdoa bersama, sholat berjamaah, dan mempelajari qiraati. Yang kedua, kegiatan spontan yang dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu. Contohnya, suatu sekolah dasar mengajarkan kepada siswa untuk tanggap bencana, semisalnya membantu para korban bencana alam atau membantu teman yang terkena musibah. Yang ketiga, keteladanan atau sikap menjadi contoh, yaitu perilaku dan sikap guru atau tenaga kependidikan dalam memberikan contoh atau bertindak yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi siswa. Contohnya, guru dan tenaga kependidikan menjadi model pribadi yang bersih, rapi, ramah, dan supel. Yang keempat, pengkondisian dilakukan untuk menata lingkungan fisik dan non-fisik demi terciptanya suasana mendukung terlaksananya pendidikan karakter. Yang kedua, nilai-nilai sunnah dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, peranan keluarga atau orang tua dalam pengembangan kesadaran beragama anak sangatlah dominan. Adapun sunnah-sunnah yang dapat dilakukan dalam keluarga, yaitu: yang pertama, ibu yang sedang mengandung berdoa untuk bayinya dan memohon kepada Allah agar dijadikan anak yang soleh, baik,
dan bermanfaat bagi kedua orang tua dan seluruh kaum muslimin. Yang kedua, setelah kelahiran anak, dianjurkan bagi orang tua memperkenalkan anak pada pendidikan agama Islam dengan melakukan hal-hal seperti mengucapkan rasa syukur kepada Allah, menyerukan azan telinga bayi, tahnik atau mengolesi langit-langit mulut, memberi nama yang baik pada anak, akikah, mencukur rambut bayi dan bersedekah perak seberat timbangannya, melakukan khitan pada anak laki-laki, menumbuhkan keimanan pada anak, mengajarkan beribadah yang baik dan benar pada anak, menumbuhkan akhlak yang baik kepada anak, dan mengajarkan baca Al-Quran kepada anak. Kualitas kerja tercipta apabila setiap individu dalam organisasi memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan visi dan misi tersebut. Kualitas kerja yang masih rendah dapat dilihat dari kurangnya mengoptimalkan potensi diri dan antusiasme yang kurang. Menurut riwayat Al-Baihaqi dalam Subul Iman, ada 4 prinsip etos kerja yang diajarkan Rasulullah SAW. Di antaranya, yang pertama, bekerja secara halal. Halal di sini dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalaninya. Lawan dari halal itu haram, yang dalam terminologi fikih terbagi menjadi haram li khairihi, haram yang disebabkan oleh hal lain yang membuatnya menjadi haram, dan haram li zatihi, segala sesuatu yang diharamkan karena jenisnya. Kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Kaum beriman dilarang menjadi benalu bagi orang lain. Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang muda dan kuat, tetapi pekerjaannya mengemis. Beliau kemudian bersabda, "Sungguh orang yang mau membawa tali atau kapak, kemudian mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas punggung, lebih baik dari orang yang mengemis kepada orang kaya, diberi atau ditolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya fardu ain, tidak dapat diwakilkan dengan menunaikannya termasuk kategori jihad. 4. Bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Islam mendorong kerja keras untuk kebutuhan diri dan keluarga. Tetapi Islam melarang kaum beriman bersifat egois. Islam menganjurkan solidaritas sosial dan mengecam keras sikap tutup mata, telinga, dan jeri tangis lingkungan sekitar. Ditulis dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 7, "Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkailah sebagian harta yang Allah telah menjadikanmu berkuasa atasnya." Selain itu, penerapan nilai-nilai sunnah di lingkungan pekerjaan bisa dilakukan dengan hal yang kecil, seperti mengerjakan pekerjaan dengan jujur, menepati janji dalam menyelesaikan pekerjaan, membaca bismillah untuk memulai suatu pekerjaan, dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah, bekerja dengan lemah lembut, menjalin silaturahmi dengan sesama rekan kerja, baik itu di lingkungan kantor maupun di lingkungan sekitar.